Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Diva Syahrani dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan nomor induk mahasiswa 121133011. Jadi hari ini aku mau bahas yang seru nih. Ada yang tahu nggak aku mau bahas tentang apa? Jadi hari ini aku mau membahas tentang komunikasi. Ternyata komunikasi itu bukan sama orang lain saja, tetapi komunikasi juga bisa sama diri sendiri. Nah, di sini aku udah mengajak salah satu teman program studi denganku untuk menjadi narasumbernya. Oke guys, langsung aja kita perkenalan dengan narasumber kita. Baik, silakan perkenalkan nama Anda. Halo guys, perkenalkan nama saya Sifanar Aulia dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, kebetulan saya sekelas sama moderator kita yaitu Diva Syahrani. Oke, sebelum mulai wawancaranya, biar kita lebih paham dan lebih mengerti apa itu komunikasi intrapersonal dan apa itu komunikasi interpersonal. Di sini aku akan menjelaskan sesingkat-singkatnya. Jadi, komunikasi intrapersonal itu seperti kamu dan diri kamu sendiri. Dan contohnya itu seperti berpikir. Sedangkan komunikasi interpersonal itu seperti kamu bersama orang lain. Contohnya berdiskusi, presentasi. Nah, gampang kan? Jadi langsung aja kita mulai wawancaranya. Nah, di sini aku mau nanya nih sama kamu. Menurut kamu apa bedanya keduanya di kehidupan sehari-hari? Nah, izin jawab ya. Menurut aku bedanya intrapersonal sama interpersonal itu, kalau misalkan intrapersonal itu seperti ya kita bergelut dengan pemikiran kita sendiri. Seperti contoh kita di depan kaca. Nah, pasti tuh namanya cewek ya suka kayak ngomong sendiri di depan kaca, gimana ya, kenapa sifat aku kayak ini, harus kayak gini, terus kenapa tugas-tugas kuliah tuh banyak banget gitu, dia bilangnya sebentar-sebentar gitu. Kalau misalkan interpersonal itu kita berbicara dengan lawan jenis, misalkan seperti ini kita wawancara kayak gini, itu namanya contoh interpersonal gitu. Oke, aku mau lanjut pertanyaan selanjutnya, boleh? Boleh. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu bisa kasih contoh nggak kapan interpersonalmu berpengaruh banget ke acara lo berinteraksi sama orang lain? Nah, interaksinya contohnya ya seperti misalkan kalau misalnya di organisasi ya, kalau misalkan kita mau presentasi itu pasti pemikiran sebelumnya tuh gimana ya, duduk gak ya gitu pas tampil di depan orang-orang, terusnya bakal bagus gak ya, sesuai ekspektasi gak ya gitu. Pasti kayak pemikiran tuh itu namanya interpersonal buruk. Tapi kalau misalnya kita dari awalnya udah berpikir positif, kita juga udah pede, pasti bisa, ke depannya pasti bagus gitu. Nah itu hasilnya pasti bakal bagus juga. Jadi balik lagi ke pemikiran kita, bagaimana pemikiran kita ke depannya. Kalau misalkan kita pemikirannya dari awal udah buruk, pasti hasilnya juga bakal nggak bagus gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, izin juga ya, boleh dilanjut? Ya, silakan. Baik, aku mau lanjut untuk pertanyaan terakhir nih. Buat kita sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kenapa penting banget belajar keduanya itu? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Jadi interpersonal itu bakal bermanfaat banget bagi kita ke depannya, seperti misalkan buat konten tuh kan itu perlu komunikasi dengan baik, terus presentasi ataupun bekerja bersama tim. Nah, komunikasi interpersonal ini ini tuh butuh komunikasi interpersonal yang bagus karena kita tuh bakal sering bekerja sama bersama tim. Nah, sedangkan kalau interpersonal itu kita kedepannya itu bakal berpikir kritis, terus bisa mengatur waktu dengan baik, terus kita juga nggak gampang stres jika memang banyak banget tugas yang menumpuk, apalagi kita sebagai mahasiswa pasti sering menunda-nunda tugas ya, jadi pada mepet. Nah, ini tuh keduanya bakal bermanfaat buat kita ke depannya.
itu aja pembahasan hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Syifa sudah ikut saya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga udah mau ngobrol bareng. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Thank you.